Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Received this afternoon a message from the Japanese government. Reply to the message. Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom, berarti Nippon sudah kalah. Saya harus beritahu Bung Karno sekarang. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan nomor 56. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa datang kemari? Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apakah benar semua itu? Kita jangan percaya dulu dengan berita itu. Kita pastikan berita itu benar-benar terjadi dan kita gagal untuk mengambil keputusan. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan berita itu benar-benar terjadi. Setelah di rumah, Sultan Syahrir membicarakan kembali kepada Ki Saleh tentang kekalahan Jepang. Jepang sudah kalah. Hanya ada dua pilihan untuk negeri ini, menjadi besar karena mandiri atau menjadi budak karena dimanfaatkan hasil. Jangan putus asa Syahrir, kita tetap pujuk mereka. Kalau mereka tetap ada pendirinya, Kalau mereka tetap menolak, kita bicarakan lagi untuk mengambil langkah yang lebih baik. ya sudah, ayo kita berangkat ke kediaman Bung Karno sekarang. Ki Saleh dan Sultan Syahrir pun pergi ke kediaman Bung Karno kembali dan ingin membicarakannya kembali. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karnonya ada. Saya ingin bertemu dengannya. Iya, memangnya ada apa yang mencarikan Mas? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Silakan. Ki Saleh dan Sultan Syahrir pun masuk ke dalam rumah Bung Karno, sementara Fatmawati menemui Bung Karno di dalam kamar. Assalamualaikum. Iya Bu, siapa yang datang? Itu ada para pemuda yang datang ingin membicarakan hal penting katanya. Soekarno pun menemui para pemuda, yaitu Ki Saleh dan Sultan Syahrir, yang ingin menemuinya. Kami ingin membicarakan keinginan kami tentang secepatnya Indonesia memperolehkan kemerdekaannya. Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja? Dan ingin selalu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Hatta pun datang juga ingin menemui Soekarno bersama para pemuda. Permisi. Silakan masuk Mas. Apa ini tak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita Jepang yang menyerah kepada sekutu masih diragukan. Apalagi kekuatan militer Jepang yang berada di Indonesia yang sangat masih kuat untuk mampu menggagalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi usaha kami tidak dapat disetujui. Tapi saya yakin kita itu benar. Ini goro leherku. Sekarang saudara saya tidak bisa melepas tanggung jawab. Saya sebagai ketua PPKI, maka dari itu saya akan menanyakan kepada wakil PPKI sekarang juga. Bung Karno, tenanglah. Hal ini bisa dibicarakan baik-baik. Ya sudah kalau begitu. Bung Karno dan Bung Hatta membicarakan hal tersebut dengan buntaran. Jadi saya tadi dipaksa oleh mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi saya tidak mau. Maka dari itu harus dibicarakan dengan baik-baik dengan anggota PPKI yang lainnya. Benar, seharusnya dibicarakan dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang membesarkan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat untuk menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sikap PPKI 18 Agustus yang akan mendatang. Kemudian tibalah rapat pemuda di Cikini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta sama sekali tidak menyetujui usulan kita. Apalagi, mereka berdua tidak percaya akan berita ini. Begini saja, usulan saya Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan dari Jakarta untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Tapi yang saya bingungkan mau dibawa kemana kedua tokoh nasional tersebut.
Bagaimana kalau kita berdua ke Rengas Dengklok di Karawang? Karena mereka dekat dengan tempat pemusatan tentara yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat kalian. Akhirnya Bung Karno diculik oleh para pemuda, yaitu Ci Saleh dan Sultan Syahrir. Mereka pun pergi menggunakan mobil yang sudah disediakan Ci Saleh. Keesokan harinya, Soebarjo mencari Bung Hatta dan Bung Karno, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Kira-kira Bung Karno dan Bung Hatta kemana ya? Coba saya tanya ke Wikana. Kira-kira kalian bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan berbohong kamu, rasanya tidak arif jika kamu menahan kedua tokoh nasional tersebut. Tidak arif bagaimana? Kami sudah meyakinkan mereka, tapi mereka saja yang tetap menolak. Percayalah, paling lama pukul 12 siang. Jika proklamasi tidak disampaikan, nyawa saya menjadi taruhan. Ya sudah kalau begitu. Sekarang kita pergi ke Karawang. Soebarjo dan Wikana pun pergi ke Karawang, dan sesampainya di sana, Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Kami malam. Bagaimana dengan keadaan di Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita sudah membuang waktu sehari dengan sia-sia. Sekarang kita akan berangkat ke Jakarta, Bu. Baik. setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan tua dan muda, mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Assalamualaikum. Ada apa ini? Kenapa Tuan ingin mendatangi kediaman saya? Apakah demikian serius? Begini Tuan, maaf mengganggu kediaman Tuan. Kami di sini bermaksud ingin menanyakan apakah benar Jepang menyerah kepada Sekutu. Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih meragukannya agar tidak terjadi kekacauan. Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Wah, ini adalah sebuah gagasan yang bagus. Apakah kami boleh meminjam rumah Anda? Kami telah sepakat, apabila berita ini benar, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akanlah tempat ini sebuahnya. Saya izin istirahat dulu. Soekarno bersama golongan tua dan muda mulai merapatkan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan penulisan isi naskah proklamasi. Nanti kita yang ingat ngapa? Warga sudah siap. Apakah Bung sudah siap? Apakah Hatta sudah datang? Belum. Saya tidak ingin keluar karena Hatta belum datang. Bagaimana, Bung? Apakah Anda sudah siap? Siap, merdeka! Dan tibalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi ini kita berkumpul menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu kita berjuang demi kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita menggambarkan kemerdekaan kita dengan harapan menjadi layar dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda, kita selama ini seolah orang yang selalu tunduk di depan penjajah. Kita seolah mengabdi pada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk bertekad. Kini, sebuah harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang diharapkan. Kita semua proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Saya tidak ingin keluar, saya tidak mau keluar. Gak ketok saya aku. Gak. Datang. Ada apa datang kemari? Jepang sejuk. Kasih aku ya. Ini. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya apa saja? Dan kalian ingin selalu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia?